Halo Sobat Film, jumpa lagi bersama saya di channel ini, tentunya channel yang membahas tentang alur film. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan membahas tentang alur film yang dibuat di Cina ya. Filmnya diawali dari tata surya, sistem tata surya yang di luar antariksa dan biasa disebut dengan surga katanya. Dan di sini ada bola-bola kecil yang keluar dari planet besar yang jatuh menuju bumi. Di bumi sendiri terlihat ada mobil yang dikendarai oleh supir truk yang bernama Tang. Nah, Tang ini melihat meteor itu jatuh. Lalu seketika komputer menjadi rusak dan juga mobil pun mogok. Entah mungkin karena pengaruh dari meteor itu atau tidak tahu apa. Kemudian sinyal pun menjadi mati. Akhirnya dia di pinggir jalan menunggu karena tidak bisa berbuat apa-apa sambil melamun ya. Dia melamun, tadi handphone jatuh itu. Lalu tiba-tiba ada tikus dan meteor itu jatuh mengenai mobilnya. Seketika mobilnya pun terbalik dan dia pun terpental. Dan di situ muncul ya monster atau apa ya, ini benda kecil dari dalam mobil yang kemudian inilah monsternya, dan dengan cahayanya dia memperbaiki mobilnya dan juga menyembuhkan Tannya yang sedang terluka terpental itu dengan menyinarinya, mengisap darahnya sehingga bersihlah wajahnya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Komputer pun diberesin olehnya. Dan itu awal mula dari film ini. Ketika film dimulai, nah di berita juga menyebutkan adanya kecelakaan meteor jatuh yang disiarkan di beberapa stasiun televisi yang menyimpulkan bahwa ada meteor jatuh. Dan si supir tadi, Pak Tang ini, diwawancarai oleh reporter. Dia bilang dia terluka, berdarah dan pingsan, tetapi aneh tidak ada bekas lukanya. Orang-orang pun tidak mempercayainya. Dan bosnya pun Tang ini ternyata dia kan supir ya, supir yang membawa paket ya, barang-barang. Bosnya Tang pun tak percaya ya apa yang diucapkan oleh Tang, apa yang dialami oleh Tang, karena tidak ada lukanya, tidak ada mobil rusak pun dan segala macamnya. Jadi Tang setelah dibawa ke rumah sakit karena tidak ada apa-apa, dia juga pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia didatangin oleh seorang wanita, yang mana wanita ini adalah yang menitipkan barangnya di mobil melalui paket pengiriman, tapi ternyata barangnya rusak semua dan otomatis dia ingin ganti rugi. Dan si Tang pun, ini ada laptopnya punya si Tang yang masih bisa harus dia perbaiki. Dan akhirnya si Tang ini memberikan klaim asuransi ya. Ini tinggal tersisa klaim asuransinya karena Tang tidak bisa menggantikan ya barang-barang yang rusak tersebut. Pas mau ke WC itu klaim asuransinya terjebur ke WC dan Tang mencari-cari. Dia sampai melokok ya ke dalam WC dan dia akhirnya satu-satunya klaim bukti tidak bisa diambil. Tang pun bingung, dia harus menggantikan, caranya bagaimana. Dia menelpon ke sana kemari, tiba-tiba di komputer laptopnya muncul ya, bisa mengeluarkan itu klaim asuransi yang tadi terbuang di WC. Nah, besok paginya Tang pun memeriksa kondisi mobilnya utuh, tidak terjadi apa-apa. Di sini yang lain datang bos pesaing dari paket pengiriman yang mengunjungi bosnya Tang, dan dia menawarkan negosiasi karena bosnya Tang ini sedang mengalami kerugian besar dan dia ingin mengambil alih perusahaan tersebut. Tapi bosnya Tang tidak menyetujuinya. Dia tidak mau bahwa ya
diakuisisi dan dia harus membayar utang kerugian yang diderita oleh perusahaan temannya, bosnya Tang ini yang sekaligus juga temannya. Nah, jadi sobat film, di sini terlihat sekali ya, ketika Tang juga karena sering memecahkan vas bunga, akhirnya dia menjatuhkan batu juga ke bos ini. Perjanjian pun batal. Akhirnya dengan menerima kebangkrutan, tidak menemukan solusi, bagaimana asuransi pun tidak bisa membalikan modal yang sudah dikeluarkan. Akhirnya Tang pun pulang ke rumah, dan ternyata wanita pengirim paket itu mengunjungi rumahnya Tang dan menuntut terus ganti rugi yang harus dibayarkannya. Dan wanita ini pun mampirlah ke rumahnya si Tang ini, dan dia menanyakan mana istrinya, mana anaknya. Dan ternyata istri dan anaknya itu sudah tidak ada. Istrinya kabur, anaknya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan disinilah marahlah wanita ini, karena dia adalah pelanggan pengirim paket yang punya toko barang-barang yang dikirimkan lewat Tang, lewat mobilnya. Dan dia sekarang mengalami bangkrut juga, karena ternyata kan mobilnya kan terguling ya, dan barang-barang pun pada rusak. Akhirnya si Tang pun menceritakan bahwa anaknya sudah 3 tahun yang lalu sudah tidak ada. Menceritakan kehidupannya Tang ini kepada wanita ini, dia pun akhirnya pulang dan menyadari bahwa dia sangat merindukan anaknya. Di laptopnya ini dia sering melihat anaknya dan menghilangkan kerinduannya dan tidak bisa melepaskan anaknya. Tiba-tiba dari laptop itu muncul cahaya, dan anehnya laptop itu bisa ditembus oleh tangan. Tang pun menjadi bingung apa yang terjadi pada laptopnya. Dia memasukkan mobil-mobilan ke dalam laptop, kok bisa masuk. Lalu tiba-tiba keanehan terjadi, mobilnya keluar dari laptop dan menjadi mobil besar. Dan anehnya mobil itu bentuknya tipis, tapi ketika masuk ke dalamnya seperti layaknya mobil biasa, seperti bertiga dimensi. Ini keren sekali ya sobat film. Ketika dinyalakan pun mobilnya pun bisa berjalan dan bisa berubah menjadi besar. Seketika seperti terjadi gempa ya, karena rumahnya di apartemen. Tetangga kamar pun pada ribut, ada apa gerangan yang terjadi. Tiba-tiba muncullah kapsul bulat ya. Monster ini menampakkan wujudnya dan sangat lucu ya. Dia bisa menganalisa seluruh anggota tubuh Tang, apa yang dipegang oleh Tang, dan dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan Tang dengan menggunakan bahasa manusia. Dan disinilah adegan lucu antara Tang dengan monster dari planet Tata Surya di luar galaksi. Tang memanggilnya dengan nama Muah, Muah. Dan Tang ini menurut dari Muah ini menganggap adalah serangga, dan dia memukulinya ya. Dia sangat kesal, tapi terjadilah adegan lucu di sini. Dan Tang pun membawa laptopnya ke seorang ahli komputer yang merupakan penjaga tokonya si wanita tadi, dan dia menanyakan, ini komputer kok bisa keluar dari robot. Nah, dia bilang ini aneh katanya. Si Tang dianggapnya gila, dan akhirnya pulanglah si Tang ini diantar oleh wanita itu, karena dia mengetahui bahwa dia merasa sangat bersalah kepada Tang ya, dan kasihan, mungkin bisa jadi suka terhadap Tang. Dalam perjalanan mereka bertengkar karena wanita ini terlalu mengurusi kehidupan Tang, sedangkan Tang tidak mau diurusi.
dan dia marah kepada wanita itu. Namun wanita itu ketika dimarahin tidak terima, dia mengoncok ke Tang masuk ke rumahnya Tang, dan terjadilah adu mulut di situ. Menganggap bahwa Tang tidak waras, Tang menunjukkan bahwa dia itu waras dan sadar. Dia memperlihatkan ada mobil di dalam, namun itu tidak memberikan kecukupan bukti keyakinan bahwa itu adalah betul, dan Tang pun menunjukkan laptopnya, bahwa laptopnya pun bisa memberikan 3 dimensi, dan dia memanggil-manggil, membuktikan mobilnya itu yang tipis masuk dibawa ke garasi, dan untuk membuktikan kepada wanita itu bahwa dia itu tidak gila. Dan akhirnya wanita itu percaya, dan dia ingin minjam laptopnya dan ingin minta agar diberikan toko dan seperangkat alat yang toko online-nya yang rugi. Dia ingin minta dibuatkan toko. Scene pun berganti. Tang bertemu dengan bosnya, yang kata bosnya dia ingin menyerahkan perusahaannya kepada Tang, tapi ketika di dalam mobil dihadang oleh para gerombolan remaja geng, dan Tang dan bosnya Tang dengan terpaksa karena sudah terpojok begini, ya apa boleh buat ya sobat film, Tang dan temannya ya harus kabur dari tempat itu. Nah, di perjalanan akhirnya Tang pun menceritakan bahwa dia punya hutang 15 juta kepada para geng, dan itu seperti rentenir ya, utangnya yang terus berbunga, sedangkan temannya Tang ini tidak bisa membayar, dan yang tadi anak muda tadi adalah menagih hutang dari bosnya Tang. Suatu malam Tang ditelepon oleh sang wanita bahwa betul tokonya itu muncul, dan Tang pun marah ya, karena ini bukan real katanya. Tapi si wanita ini dia kekeh tetap bahwa dia ingin toko ini yang adalah miliknya, dan si Tang tetap menganggap itu tokonya tidak nyata, kata. Ini kan dari pemberian dari monster yang tadi. Nah, terjadilah pertengkaran di sini. Akhirnya Tang pun marah kepada laptopnya, dan dia kesal, dan dia pun merusak laptopnya itu agar tidak bisa mewujudkan apa-apa, karena akan bukan seperti itu mencari uang yang halal. Kemudian muncullah monster itu, dan di sini mereka berdialog lagi ya, tentang diskusi agar ini jangan mewujudkan, jangan ngikutin Tang terus katanya. Dan disiramlah si robot itu, tapi ya karena si monster ini, robot monster ini dari planet luar itu menyetrum kembali, akhirnya terjadi kejar-kejaran yang lucu lagi di sini. Dan tentunya Tang pun ya merasa menyerah lah. Akhirnya dengan ilmu, ya ini adegan-adegan lucunya ya dengan para monster ini, yang akhirnya Tang mengajak berdamai, dan akhirnya jalan-jalan saja keluar dan bermain dengan monsternya. Nah, akhirnya diajaklah ya ke taman, dan si Tang memasukkannya ke dalam botol. Di botol itu lalu dia buang, karena monster ini takut dengan air, maka dia masukin ke dalam botol dan dia buang ke air, dan bebaslah Tang dari monster itu. Tapi tiba-tiba monster itu muncul lagi dan mengejar si Tang dan menyetrum si Tang. Katanya si Tang itu bohong, katanya mau ngajak jalan-jalan, tapi dia mau membuang dia. Nah, dia nyetrumin Tang lagi nih. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi adegan lucunya di sini. Akhirnya ya Tang tidak bisa lepas dari monster yang itu ya. Akhirnya ya dengan terpaksa Tang berdamai lagi, karena dia jangan ikutin terus. Lebih marah lah ini si monster ininya. Akhirnya ya terpaksalah Tang harus
sahabat dengan monster yang tadi. Nah, kemudian ini si wanita ini ternyata sedang hamil dan ingin memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan. Tapi urusan terjadi lagi karena si wanita tidak menginginkan anaknya karena bukan suaminya, tidak bertanggung jawab. Nah, lanjut lagi filmnya. Ketika si Tang sedang tidur, si monster ini muncul dan memberikan penyinaran cahaya, dan dia bisa mengetahui bahwa dengan teknologinya dia memperlihatkan dimensi yang lainnya tentang keberadaan si anaknya ini, ya, anaknya Tang ini yang bernama Candy, dan dia memperlihatkan dimensi lainnya tentang Candy. Di situ pun terjadi keharuan ya dari Tang karena dia sangat merindukan anaknya, karena anaknya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Nah, di sini akhirnya Tang merasa terima kasih kepada yang itu. Nah, di sisi lain itu bosnya Tang sedang disiksa karena tidak mampu bayar dengan dicabut giginya. Tang pun datang menemui bosnya, dan saat itu bosnya ingin bunuh diri karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Dan dia memberitahu ke Tang bahwa Tang juga pernah mengalami 3 tahun yang lalu beban dilema ketika anaknya nggak ada, dan dia ingin, yuk kita bersama-sama terjun katanya. Namun disinilah si Tang mencegah ya, terus mencegah, tapi temannya bosnya ini, temannya yang juga termasuk bosnya ini memaksa ingin bareng-bareng terjun. Akhirnya terjunlah ya, terjatuhlah dan disusul oleh Tang ingin menyelamatkannya, dan untunglah monster ini sekali lagi menyelamatkan. Akhirnya mereka jatuh tapi dirubah menjadi bahan tipis dan melayang dan tidak luka apa-apa. Disinilah temannya Tang keheranan ketika muncul monster robot yang memberitahu bahwa si muah-muah lah yang menyelamatkannya, dan temannya bosnya Tang ini memoto ya muah-muah. Di sisi lain, di suatu malam ketika Tang mengunjungi lagi wanita ini dan ingin curhat, disinilah menasihati bahwa jangan banyak rokok karena sedang mengandung katanya. Kan kalau mengandung kan kurang sehat ya, kurang baik lah untuk kandungannya. Dan disinilah wanita ini merasa senang dan akhirnya mereka pun saling suka. Nah, ketika toko tutup, mereka berdua akhirnya bisa lebih berduaan, dan disitulah muncul si muah-muah ya, karena muah-muah juga ada di situ dan melakukan kejahilan di sini. Dia menghilangkan sepatu, menghilangkan baju, dan semuanya jadi telanjanglah mereka berdua. Dan disitulah adegan lucunya ya, di sini adegannya yang monster lucu ya filmnya. Nah, ternyata ini temannya bosnya Tang ini, dia menawarkan untuk bayarnya dengan monster muah-muah saja karena ini aneh. Tapi ketika mau diinterogasi, tiba-tiba muncullah saingannya, dan ternyata anak geng ini ternyata suruhan licik dari para pasukan musuhnya bosnya Tang ini. Dan bosnya Tang pun dia ingin memberikan si muah-muah ke lawan bosnya agar dia bisa melunasi utangnya, dengan berdalih kalau dia mau bunuh diri dia harus ngasihkan itu muah-muah. Ketika muah-muah dijeburkan untuk menjalankannya ke dalam air sama si pacarnya si Tang, tiba-tiba air pun bergolak dan menyerang pacarnya Tang. Untung bisa diselamatkan oleh Tang. Dan di sini karena monster itu kan tidak tahu dampaknya yang terjadi ya, jangan diserahkan begitu saja. Namun di suatu jalan si Tang melihat kembali memori anaknya waktu anaknya meninggal, terjadi kecelakaan di sini, dan dia mengingat kembali memori itu, dan ternyata itu dilihat oleh muah-muah, monster muah-muah, dan dengan teknologinya
monster muah-muah memperlihatkan dimensi waktu kejadian sebelum anaknya kecelakaan. Dan di situ Tang, pacarnya dan bosnya Tang, masuk ke dimensi itu dan melihat waktu yang sudah berjalan tahun sebelumnya. Dia melihat ketika masa itu dia meninggalkan mobil sebentar karena ingin mengirim barang, anaknya sedang ada di dalam mobil, dan proses kematiannya pun dia tidak tahu, tahunya tertabrak. Ternyata di belakang mobilnya itu sedang dicuri sama pesaingnya. Oh, ternyata pesaingnya lah yang mengambil barangnya. Dan di situ kejadian kecelakaannya adalah ketika anaknya melihat ada mobil bapaknya sedang diambil orang, dia melihat dan dia memoto ya pelakunya. Ketika pelakunya ingin mengejar, dia berlari menyeberang dan tidak terlihat ada mobil yang sedang ngebut, dan terjadilah kecelakaan itu. Dan itu disaksikan oleh Tang melalui dimensi yang digambarkan oleh robot muah-muah. Nah, di sini Tang merasa sangat sedih sekali ketika dia meninggalkan anaknya di dalam mobil sendiri karena dia ingin mengantarkan barang. Jadi dia hanya meninggalkan 5 menit, pas balik lagi anaknya sudah tiada. Disitulah penyesalan terbesar buat Tang, jangan sampai meninggalkan anak walaupun hanya 1 menit. Di situ dia melamun bahwa andai kata saja dia tidak meninggalkan anaknya di dalam mobil, dia seharusnya menggendongnya dan membawanya bersama. Itu seharusnya yang dia lakukan. Disinilah kesedihan ini ya, bahwa kita dipelajari bahwa jangan sampai meninggalkan anak walaupun 5 menit dalam pengawasan kita. Itu terinspirasi. Dia Tang pun terima kasih kepada robot muah-muah yang telah memberikan gambarannya agar dia menjadi sadar bahwa dialah memang. Tapi tiba-tiba ada telepon dari pesaingnya, bosnya, bahwa pacarnya dan bos muah-muah diculik. Dia mau ganti tukar dengan muah-muah, monster muah-muah, agar bisa ditukar tambah ya. Dan si Tang pun memberikannya muah-muah itu. Bos ini pesaingnya, dan ketika mau kabur tapi namanya penjahat, dia dihalang-halangi, jangan kabur dulu. Dia pengen membuktikan bagaimana cara kerjanya, dan dimasukkanlah ke dalam air katanya. Dan ketika dimasukkan ke dalam air, tentunya seperti kejadian tadi ya, air itu menyerang orang yang memasukkannya ke dalam air. Dan di situ bosnya Tang pun memahami bukan air yang harus dicelupkan. Ketika dia tahu berita bahwa darah kan menghisap darah gitu ya, jadi dia sudah mempersiapkan darahnya dia sendiri untuk dia masukkan ke dalam gelas ukur, lalu dimasukkan nasi muah-muah ke dalam gelas ukur itu, karena dengan begitu pasti dia akan nurut ya. Dan benar, ternyata ketika muah-muah dimasukkan ke gelas ukur yang berisi darah si bos ini, maka darahnya pun tersedot, dan akhirnya muah-muah nurut ya kepada si bos, pesaingnya bos ini. Dan ketika ingin dipukul bola itu ke pacarnya Tang, si Tang menelannya dan kejadian pun terjadi. Dimakan sama si Tang, dan Tang pun, si bosnya marah dan harus mengeluarkan muah-muah ke dalam perut Tang. Dan ketika ingin dibedah, tiba-tiba si Tang berubah menjadi monster yang aneh dan besar, yang kemudian semuanya aneh dan terpana. Ketika monster itu berubah menjadi besar, wujud Tang berubah menjadi monster alien raksasa yang aneh. Dan disinilah ya para gengnya dan dikejar oleh monster ini menjadi
bahan tipis melayang yang tidak bisa berubah lagi menjadi manusia. Nah, pacarnya Tang pun mendekati monster itu, namun ternyata ini belum mati ya bosnya Tang itu. Dia menyandra dan tiba-tiba untung saja ketika monster itu menyinari, akhirnya dirubah wujudlah si monsternya Tang ini, bosnya ini ya, musuhnya ini menjadi monster tipis. Dan jadilah kain berbahan. Dan di sini ketika pacarnya Tang mendekati monster itu dan dia mengatakan dia melihat monster itu membukakan dirinya dan terlihatlah gambar 3 dimensi di situ, dan Tang sedang melingkar ya. Disitulah dia mengatakan bahwa apakah Tang ingin balik lagi kepadanya ataukah Tang ingin menemui anaknya Candy. Itu semua keputusan ada di dalam diri Tang, dan keanehan pun terjadi. Tang di dalamnya bertemu dengan anaknya Candy, dan Candy pun mengatakan si Tang suruh balik lagi ke dunianya. Dan disinilah Tang ingin memeluk anaknya, dan berakhirlah ya, tiba-tiba monster itu lenyap dari pandangan pacarnya Tang dan temannya Tang ini. Dan Tang pun tiba-tiba wujud Tang kembali seperti sedia kala. Dan berakhirlah filmnya. Terselamatkannya Tang, dan monster muah-muah pun hilang menjadi monster muah-muah yang lucu dan imut lagi, yang kemudian diberikan rumah oleh si Tang ini untuk bisa mencari yang lainnya, karena Tang ingin memiliki kehidupan sendiri. Dan terima kasih monster muah-muah karena sudah memberi Tang kata pacarnya. Oke, demikian filmnya sobat film. Bagi kalian yang ingin mereview film lagi, tetap simak di channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share-nya. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye.